Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya yaitu Lutfi Rahman dengan NIM 251186206091. Kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan UTS yaitu dengan matkul belajar dan pembelajaran. Dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Abduluddin. Langsung saja, yaitu pengertian dan ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Yaitu belajar suatu proses perubahan perilaku yang relatif menetap pada diri individu sebagai hasil dari pengalaman, latihan, dan interaksi dengan lingkungan. Ciri-cirinya yaitu terjadi perubahan tingkah laku, kognitif, afektif, psikomotor. Perubahan bersifat menetap dan perubahan tersebut didapat melalui usaha atau pengalaman, bukan faktor kematangan alami atau insting. Pembelajaran yaitu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang dirancang untuk membantu peserta didik belajar dengan baik. Ciri-cirinya memiliki tujuan yang jelas, terdapat unsur pendidik dan peserta didik, ada materi atau kurikulum, dan dilakukan secara terencana atau sistematis. Tujuan dan prinsip belajar dan pembelajaran yaitu tujuannya mencapai perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik, memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan menanam konsep atau sikap, membantu peserta didik mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Prinsip-prinsipnya yaitu perhatian dengan motivasi belajar akan efektif jika ada minat dan dorongan. Keaktifan yaitu belajar tidak bisa dipaksakan. Siswa harus aktif secara fisik dan mental. Keterlibatan langsung, pengalaman langsung, learning by doing, lebih berkesan. Pengulangan yaitu membantu memperkuat memori dan pemahaman. Tantangannya yaitu materi menantang, memicu semangat belajar. Teori behavioristik. Pengertian teori ini memahami belajar sebagai perubahan tingkah laku yang terjadi karena adanya interaksi antara stimulus, rangsangan dari guru, dan respon tanggapan dari siswa. Seorang dianggap sudah belajar jika ia menunjukkan perubahan perilaku yang bisa diamati. Perbedaan utamanya sangat beratkan pada hasil akhir yang tampak secara lahiriah. Teori ini cenderung mengabaikan proses mental yang terjadi di dalam otak siswa. Implementasi dalam pembelajaran, latihan terbimbing, drilling, yaitu guru memberikan latihan soal secara berulang untuk membentuk kebiasaan. Sistem reward dan punishment, memberikan ujian atau nilai tambahan jika siswa menjawab benar, penguatan positif, dan memberikan teguran jika siswa salah agar perilaku tersebut tidak diulangi. Referensi yaitu Edward Thorndike, B.V. Skinner, dan Iwan Pavlov. 2. Teori konstruktif. Pengertiannya yaitu teori ini menyatakan bahwa belajar adalah proses di mana siswa membangun atau mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri secara aktif berdasarkan pengalaman yang mereka alami. Perbedaan utama yaitu menikberatkan pada proses mental siswa. Pengetahuan didik tidak dipindahkan begitu saja dari guru ke siswa, melainkan siswa yang harus mengolah informasi tersebut akan menjadi bermakna bagi mereka. Implementasi dalam pembelajaran yaitu Project Based Learning (PBL). Guru memberikan proyek nyata yang harus diselesaikan siswa melalui kolaborasi, diskusi, dan tanya jawab. Guru berperan sebagai fasilitator yang memancing rasa ingin tahu daripada sekedar memberi ceramah satu arah. Referensi Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.